Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Aurariani Anzilni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-13 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini, SHMH. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contoh, di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari dua, melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Melawan hukum material bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang aturan dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Kesimpulan, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila, yang pertama, terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang terakhir, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang terakhir, sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Lalu dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau zonder veriof diatur dalam pasal 496 dan 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Mungkin cukup sekian dari saya untuk mereview pertemuan ke-13 ini. Sekian
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.